Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, nama Dodi Irijanto, kelas Teknik Sipil 21C, NIM 362110053, tugas media sosial. Oke, kali ini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar kebutuhan skill menggambar teknik sipil. Dalam dunia teknik, sering kita mendengar istilah gambar teknik. Tapi tahukah Anda pengertian dan fungsi dari gambar teknik itu sendiri? Mengetahui pengertian serta fungsinya akan membuat Anda semakin matang dalam dunia teknik. Gambar teknik sangatlah penting dalam dunia industri dan rekayasa proyek, baik itu arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, piping, serta industri lainnya. Oke, pertama ini menjelaskan tentang pengertian gambar teknik. Gambar teknik adalah gambar yang terdiri dari simbol, garis, dan tulisan tegak yang bersifat tegas. Digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang suatu benda atau konstruksi berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang sudah disepakati oleh badan standarisasi, baik itu nasional maupun internasional. Gambar yang bersifat teknis yang berhubungan dengan teknik disebut juga gambar teknik. Di dunia ini, badan standar yang sering kita dengar diantaranya JIS atau JIS, kependekan dari Japanese Industrial Standard, merupakan badan standarisasi Jepang. ISO, kependekan dari International Organization for Standardization, merupakan badan standarisasi internasional yang bermarkas di Geneva, Swiss. Standar ISO merupakan standar yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Dan masih banyak lagi badan standarisasi, termasuk Indonesia ada SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Dari pembuatannya, gambar teknik bisa dibuat secara manual ataupun dengan alat. Gambar teknik manual dibuat dengan tangan dan tanpa bantuan alat gambar. Alat untuk menggambar teknik salah satunya meja gambar, dan yang pasti adalah komputer dengan software perangkat lunak yang ada di pasaran. Kemudian, fungsi gambar teknik. Gambar teknik memiliki fungsi sebagai gambar yang memuat segala informasi teknis dari suatu benda. Fungsinya adalah menerangkan data teknis yang mencakup diantaranya ukuran dan dimensi benda, visualisasi suatu benda, material yang digunakan, alur proses suatu pekerjaan, dan lain sebagainya, yang berfungsi memudahkan dalam proses pembuatan suatu benda, proyek, atau suatu konstruksi. Gambar teknik biasanya ditemui pada gambar mekanikal, gambar elektrikal, arsitektur, gambar piping, dan instrumen, serta masih banyak lagi yang lainnya. Contoh gambar teknik dengan AutoCAD, seperti pada gambar, ada gambar struktur bangunan. Dan ada gambar sipil, yaitu pondasi. Kemudian ada gambar mekanikal. Kemudian ada gambar contoh piping. Kemudian cara membaca gambar teknik. Untuk memudahkan pemahaman gambar teknik, agar gambar lebih mudah dipahami, biasanya digunakan simbol, unit pengukuran, perspektif atau proyeksi, skala, serta layout halaman yang standar. Teknik memang butuh keahlian khusus, tidak semua orang dapat membaca dan membayangkan wujud benda aslinya. Tapi membaca gambar teknik tidaklah sulit, asalkan terus berlatih dan mengasah pengetahuan teknik kita. Berikut adalah tips untuk mengasah kemampuan membaca gambar teknik. Pertama, biasakan diri Anda dengan gambar teknik. Seperti halnya belajar sepeda, Anda akan bisa naik sepeda jika Anda sering berlatih dan mencoba. Walaupun tidak secara instan, bahkan sering terjatuh di awal-awalnya. Tapi lama-kelamaan Anda akan terbiasa. Begitu juga halnya dalam membaca gambar teknik, diperlukan latihan dan latihan.
Di awal-awal Anda akan merasa kesulitan, namun Anda terbiasa akan mengerti serta mampu membaca gambar teknik. Kemudian, pahamilah fungsi dan kegunaan benda dalam gambar. Gambar teknik selalu mencantumkan nama dan judul gambarnya. Karena itu, pahamilah fungsi dan kegunaan gambar tersebut. Jika Anda tahu fungsi dan cara kerjanya, akan sangat membantu dalam membaca gambar teknik. Kemudian, pahami simbol dan istilah. Membaca gambar teknik tanpa memahami simbol dan istilahnya sangatlah mustahil. Istilah dan simbol merupakan suatu ikatan yang mutlak dipahami jika Anda ingin membaca gambar teknik. Kemudian, bertanyalah jika Anda tidak mengerti. Jika Anda tidak paham atau kurang mengerti gambar teknik, alangkah baiknya Anda bertanya kepada orang yang lebih pandai dan mengerti gambar teknik. Hal ini akan mempersingkat waktu dan tepat sasaran. Bayangkan saja, jika Anda tidak mengerti namun hanya diam, apa yang akan terjadi? Anda hanya akan berputar-putar pada masalah yang sama tanpa menemukan jalan keluarnya. Jadi, janganlah sungkan untuk bertanya, karena malu bertanya sesat selamanya. Kemudian, dasar-dasar gambar teknik. Untuk menggambar teknik, Anda perlu mengetahui dasar-dasar pembuatan gambar teknik. Hal ini wajib karena gambar teknik bukan untuk konsumsi sendiri. Jadi, syarat mutlak gambar teknik yaitu gambar harus bisa dibaca oleh orang lain dan sesuai dengan standar. Dasar gambar teknik yang akan kita bahas diantaranya 1. Standar ketebalan garis pada gambar teknik. Sebelum mulai menggambar, perlu diketahui dan diingat bahwa ketebalan garis gambar sangat penting dan wajib diketahui. Di samping ketebalan garis, jenis-jenis garis yang digunakan di gambar teknik pun beragam dan wajib diketahui. Fungsi ketebalan garis dan jenis garis pada gambar teknik adalah untuk memisahkan garis benda dengan garis dimensi, menegaskan mana garis benda dan mana garis maya, menegaskan garis potongan pada gambar, menegaskan skop pekerjaan dari suatu gambar. Pengaturan ketebalan garis serta jenis garis gambar yang sesuai akan membuat gambar Anda terlihat lebih profesional dan mudah dibaca. Untuk mengetahui macam ketebalan garis serta jenis-jenis garis pada gambar teknik, ada beberapa contoh gambar. Tebal 0,75, jenis garis tebal, penggunaan garis nyata, gambar benda garis tepi. 0,35, yaitu garis tipis, lurus atau lengkung. Contoh penggunaan garis khayal suatu perpotongan atau tekukan, garis ukuran, garis proyeksi atau bantu, garis penunjuk, garis arsir, garis nyata dari penampang yang diputar di tempat, dan garis sumbu pendek. Tebal 0,35, keterangan garis tipis bebas, garis batas dari suatu bagian yang dipotong bila pemotongannya tidak tepat pada garis sumbu. Tebal 0,35 mili, keterangan garis tipis zigzag, penggunaan sama dengan garis tipis bebas, lebih tepat untuk gambar yang diproduksi dengan mesin. Tebal 0,5, keterangan garis gores tebal. Contoh penggunaan garis nyata terhalang, garis tepi terhalang. Tebal 0,35, garis gores tipis, penggunaan garis nyata terhalang, garis tepi terhalang. Tebal 0,35, keterangan garis gores titik tipis. Contoh penggunaan garis sumbu, garis simetri, lintasan. Tebal 0,75 atau 0,35, keterangan garis gores titik tipis yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada belokannya. Contoh penggunaan garis bidang potong. Tebal 0,75, keterangan garis gores titik tebal. Contoh penggunaan
garis untuk menunjukkan permukaan yang akan mendapat pengerjaan tambahan. Tebal 0,35, keterangan garis-garis titik ganda. Contoh penggunaan garis untuk benda yang berdekatan, garis batas kedudukan benda yang bergerak, garis sistem pada baja profil untuk bentuk semula sebelum ditekuk atau dibentuk, bagian benda yang berada di depan bidang potong. Yang kedua, standar ukuran kertas gambar teknik. Dalam gambar teknik tentunya ada ukuran standar untuk setiap kertas yang kita pakai. Menurut ISO standar, kertas A-series adalah sebagai contoh. Ini adalah beberapa gambar contoh ukuran kertas ISO standar. Yang ketiga, standar perspektif dan proyeksi. Penempatan pandangan suatu gambar haruslah tepat, dan menurut standar proyeksi yang sering dipakai di gambar teknik adalah proyeksi Amerika dan standar proyeksi Eropa. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah pandangan proyeksi Amerika, dan ini adalah pandangan proyeksi versi Eropa. Gambar tersebut adalah contoh pandangan dalam proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Yang keempat, standar potongan pada gambar teknik. Gambar detail serta potongan pada gambar teknik fungsinya untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai bentuk, kontur, serta tingkat kerumitan sebuah benda. Beberapa macam potongan pada gambar teknik diantaranya: A. Potongan penuh. Potongan penuh atau istilah asingnya full section adalah potongan yang garis potongnya lurus memotong keseluruhan benda. Contoh gambar potongan penuh. Kemudian B. Potongan separuh. Potongan separuh atau half section adalah potongan yang garis potongnya memotong separuh benda, dan separuh lainnya adalah gambar tampak luar dari benda itu sendiri. Nah, ini gambar contoh potongan separuh. C. Potongan meloncat. Potongan meloncat atau offset section adalah potongan yang dibuat sedemikian rupa dan dipotong melompat untuk menjelaskan detail lain yang terlewatkan. Ini adalah contoh potongan meloncat. D. Potongan sobekan. Potongan sobekan atau istilah asingnya breakout section merupakan potongan yang garis potongnya menyobek sebagian dari benda. Ini adalah contoh potongan sobekan atau breakout section. Yang kelima, standar dimensi. Standar dimensi yang digunakan di gambar teknik pada dasarnya tidak terpatok harus memakai huruf apa. Tetapi kita tidak boleh seenaknya memakai huruf. Tentu, huruf yang digunakan untuk dimensi haruslah huruf yang jelas dan mudah dibaca. Ini adalah contoh gambar ilustrasi di bawah, contoh yang salah, dan contoh yang benar. Dari gambar di atas, kita bisa lihat dari perbedaan teks yang dipakai. Kalau dilihat dari unsur seni, memang gambar atas lebih bagus. Tapi kalau ditinjau dari segi teknik gambar bawah lebih disarankan, karena fungsi dari gambar teknik ada menjelaskan informasi sedetail mungkin. Penggunaan huruf yang aneh akan memperbesar kesalahan saat membaca gambar nanti. Saya sarankan untuk teks di AutoCAD, gunakan huruf Romance, teknik, atau Isocapure saja agar mudah dibaca. Di antaranya beberapa contoh gambar menggunakan manual, teknik gambar menggunakan manual, yaitu 1 meja gambar, 2 penggaris segitiga lengkap, 6 peralatan gambar teknik. Dalam menggambar teknik tentunya dibutuhkan sejumlah alat bantu peralatan untuk membuat gambar teknik 45 derajat atau 30 x 60 derajat,
Ketiga, rapido ukuran 0,1 mm, 0,3 mm, dan 0,5 mm. Keempat, pensil mekanik. Kelima, penggaris. Keenam, mal huruf. Ketujuh, kertas gambar. Kedelapan, karet penghapus. Kesembilan, jangka dan busur derajat. Dan kesepuluh, kalkulator. Itu adalah beberapa contoh peralatan gambar menggunakan peralatan manual. Sedangkan peralatan gambar menggunakan software adalah seperti SketchUp, AutoCAD, Tekla Struktur, Lumion, Revit. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Setelah membaca dan mencermati setiap poin di atas, diharapkan Anda sudah mengerti sedikit tentang gambar teknik. Tentunya setiap pengetahuan yang kita peroleh akan meminimalisir kesalahan dalam menggambar. Pelajarilah dan bertanya kepada orang yang lebih tahu agar pengetahuan teknik Anda terus meningkat. Dan biasakan diri Anda dengan membaca gambar teknik serta memahami fungsi dari benda itu sendiri agar Anda bisa dan lancar membaca gambar teknik. Akhir kata dari kami, semoga kita semua semakin maju dalam pengetahuan teknik dan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.